Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Gifted. Film ini rilis tahun 2017 bercerita tentang sebuah keluarga yang ternyata memiliki genetik jenius dalam tubuh mereka. Gimana keseruan ceritanya? Mari kita mulai. Hey, come on, let's move. Let me see. Come on, I made you special You can't cook. Mary. Di awal kisah di sebuah rumah kecil di Florida, seorang pria bernama Frank membujuk anaknya yaitu Mary untuk pergi ke sekolah. Diketahui bahwa Mary tidak pernah keluar rumah dan setiap harinya menghabiskan waktu di dalam rumah. Frank menyadari hal itu tidak baik baginya dan meminta Mary sekolah agar dirinya memiliki teman. Mary memiliki kucing yang diberi nama Fred. Dia kehilangan satu matanya karena terkena bola pingpong, namun Mary sangat menyayanginya. Awalnya Mary tidak mau pergi ke sekolah karena baginya sekolah membosankan. Namun Frank tetap memaksanya untuk pergi ke sekolah karena Mary tidak bisa terus seperti ini. Setelah Mary pergi, seorang tetangga bernama Roberta mendatangi Frank dan mengatakan keputusan Frank menyekolahkan Mary adalah keputusan yang salah. Mary tidak akan betah di sana. Frank memberitahu bahwa 2 minggu yang lalu Mary membicarakan ekonomi dunia pada Frank. Dan setelah itu Frank merenung selama 3 jam memikirkan hal tersebut. Dia sudah terlalu jauh berpikir tidak selayaknya anak-anak pada umumnya. Dia membutuhkan teman untuk bermain dengan umur sebayanya dan dia harus bersosialisasi. There could still be a worldwide. I was staring at the ceiling. I'm so worried. If you start crying, you know there's something you could be. Maybe. But if anybody takes that, I'll smother you in your sleep. Morning, Fred. 1 plus 1 is. That is fact number 1. Who can tell me what 2 plus 2 is? Who's got it? Mary masuk di kelas 1 SD untuk hari pertamanya. Gurunya bernama Bonnie. Dia bertanya ke murid 1 tambah 1, 2 tambah 2, dan seterusnya. Tiba-tiba Mary mengatakan bahwa kelas ini sangat membosankan. Karena penasaran dengan Mary, Bonnie meminta Mary berdiri. Bonnie akan memberikan beberapa pertanyaan ke Mary. Bonnie bertanya berapa 15 ditambah 17. Tanpa pikir panjang, Mary menjawabnya dengan benar. Bonnie bertanya lagi 57 ditambah 135. Mary bisa menjawabnya dengan sangat cepat. Karena penasaran, Bonnie memberikan pertanyaan yang mustahil dijawab oleh anak kelas 1 SD. Berapa 57 dikali 135? Mary diam sesaat. Bonnie mengira Mary tidak akan bisa menjawabnya. Namun beberapa detik kemudian Mary menjawab 7695. Mendengar hal ini, Bonnie terkejut dan penasaran sob. Dia mengambil kalkulator dan menghitungnya, ternyata jawaban Mary benar. Bahkan Mary mengatakan akar kuadrat dari bilangan itu adalah 87, sekian-sekian. Melihat hal ini, Bonnie menyadari bahwa Mary bukan anak sembarangan. Dia jenius dan tidak seharusnya berada di sekolah seperti ini. Setelah beberapa waktu, Bonnie memberitahu temannya bahwa di kelasnya ada seorang anak yang aneh. Namun dia sangat jenius. Tak lama setelah itu, kepala sekolah datang untuk memberikan sambutan ke anak-anak kelas 1. Mary tunjuk tangan dan bertanya apakah dia bos di tempat ini. Mary meminta kepala sekolah mengambil telepon dan menelpon Frank. Karena Mary ingin pulang, sekolah ini sangat membosankan baginya. Frank datang ke sekolah menjemput Mary. Kepala sekolah benar-benar terkejut mendengar apa yang Mary katakan. Karena dia tidak memiliki sopan santun sama sekali. Teman Bonnie mengatakan bahwa pria itu sering berada di bar Jumat malam. Karena penasaran, Bonnie menghampiri Frank dan berkenalan. Frank meminta maaf atas sikap Mary di hari pertamanya sekolah. Dia membuat keributan. Bonnie mengatakan bahwa Mary memiliki kemampuan yang tidak biasa. Dia jenius, tadi dia bisa menjawab pertanyaan yang mustahil dijawab oleh anak kelas 1 SD. Namun Frank tidak terkejut mendengarnya sob. Frank mengatakan bahwa dirinya menyekolahkan Mary bukan karena bakat. Frank yang mengajarinya di rumah dengan metode Trachtenberg. Dulu Trachtenberg menjalani 7 tahun di kamp penahanan Nazi. Dia mengembangkan sistem untuk menjawab pertanyaan dengan cepat. Itulah yang Frank ajarkan pada Mary selama di rumah. Jadi Frank tidak heran Mary bisa menjawab pertanyaan yang seharusnya mustahil dijawab anak kelas 1 SD. Mendengar hal ini, Bonnie tidak paham dan bingung sob. Dalam hatinya bertanya sebenarnya siapa orang ini.
Bonnie masih penasaran dengan apa yang Frank katakan. Dia mencari di internet tentang metode Trachtenberg. Dan benar saja, ini adalah metode kuno zaman Nazi untuk mempelajari algoritma. Membaca informasi ini, Bonnie masih bingung bagaimana anak sekecil itu bisa paham dengan metode serumit ini. Mary ikut menemani Frank merepair kapal. Mary bertanya kenapa anak-anak di sekolah yang lain menjawab pertanyaan tapi mereka tidak ditegur. Namun saat Mary menjawab pertanyaan malah ditegur oleh gurunya. Frank mengatakan bahwa Mary tidak mendapat masalah karena menjawab pertanyaan. Namun Mary dapat masalah karena meneriaki kepala sekolah di hari pertama Mary sekolah. Mary meminta maaf telah melakukan hal itu dan membuat Frank malu di sekolahan. Frank mengatakan bahwa Mary tidak bisa pamer kemampuan seperti itu di sekolah. Tujuan Frank menyekolahkan Mary di sekolah biasa bukan untuk pintar, namun agar Mary memiliki teman dan bisa belajar bersosialisasi. Lalu Mary bertanya apakah kapal bot ini perlu test drive. Frank tahu arah tujuan Mary bertanya seperti itu. Lalu Frank meminta Mary mengambil Fred. Frank akan mengajak Mary berkeliling. Listen to the of my soul, where I'll end up, God really knows. I'm said and never, never, never. Sandpiper. He thinks he'd like to catch. Fred's not a killer. He's a lover. Would my mom have won? Di momen ini Mary bertanya ke Frank apakah ibuku mau kalau aku sekolah di sekolahan itu. Frank mengatakan itulah yang ibumu inginkan. Ibumu ingin Mary memiliki teman. Mary mengatakan bahwa teman-teman di sekolahan itu tidak bisa menjawab pertanyaan mudah dari bu guru. Frank mengatakan bahwa Mary lah yang terlalu cepat belajar. Ibumu ingin kamu memiliki teman dan menyayangi mereka. Mary bertanya lagi bagaimana jika mereka tidak mau berteman dengan Mary karena menganggap Mary aneh. Frank mengatakan maka merekalah yang bodoh. Beberapa waktu kemudian Mary sekolah lagi dan Bonnie meminta Mary maju ke depan untuk bercerita. Mary bercerita tentang kucingnya yaitu Fred, di mana dia kehilangan satu matanya karena seseorang melemparnya dengan bola pingpong. Namun Mary sangat menyayangi kucingnya. Di hari berikutnya Bonnie mengadakan tes di kelas. Anak-anak disuruh mengisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bonnie siapkan. Namun belum selesai Bonnie membagikan kertas, Mary sudah selesai mengerjakannya. Ternyata Bonnie masih penasaran dengan kemampuan Mary sob. Dia sudah menyiapkan satu kertas lagi berisi pertanyaan matematika yang tingkatannya setara dengan universitas. Bonnie meminta Mary untuk mengerjakannya. Done. Dan setelah beberapa waktu, Mary selesai mengerjakannya dan jawabannya benar semua. Hal ini membuatnya takjub. Lalu Bonnie iseng searching tentang siapa Frank. Namun di internet dia tidak menemukannya. Bonnie mencari informasi tentang ibu Mary. Dan dia menemukan artikel yang sangat mengejutkan sob. Ternyata ibu Mary bernama Diane dan dia adalah seorang matematikawan yang sangat terkenal. Pantas saja Mary memiliki kemampuan lebih daripada anak seusianya. Genetik ibunya ada pada Mary. Lalu Bonnie melihat artikel di mana Diane meninggal bunuh diri. Dan setelah itu anaknya yang masih bayi diurus oleh adiknya yaitu Frank. Dari sini Bonnie menyadari bahwa Frank bukanlah ayah Mary namun adik dari ibu Mary. Beberapa waktu kemudian, Bonnie mendatangi bar yang sering digunakan Frank untuk melepas penat. Bonnie mengatakan bahwa Frank berbohong kepadanya, karena Bonnie baru saja tahu bahwa Mary bukanlah anak Frank namun ponakan Frank. Dan Bonnie saat ini tahu silsilah keluarga Frank. Keluarganya bukan keluarga sembarangan, melainkan adalah keluarga ilmuwan yang sangat terkenal. Karena tidak bisa menutup informasi, akhirnya Frank menjelaskan semuanya ke Bonnie. Bonnie juga menunjukkan lembar jawaban yang sudah disiapkan Bonnie khusus untuk Mary. Frank mengatakan malam itu dirinya ada jadwal kencan dan dia sudah terlambat. Lalu kakak Frank yaitu Diane datang membawa seorang bayi yaitu Mary. Diane ingin bicara empat mata dengan Frank. Malam itu Frank tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Diane. Namun Diane meminta Frank untuk mengasuh anaknya dan jangan biarkan nenek Mary mengambilnya.
Setelah Frank pulang dari berkencan, Frank menemukan Diane meninggal dunia bunuh diri dan meninggalkan Mary. Dan 6,5 tahun berlalu, Frank masih bersama Mary. Ini bukan situasi yang mudah untuknya. Namun Frank bertekad mewujudkan impian Diane. Bonnie bertanya bagaimana dengan ayah Mary. Frank mengatakan bahwa Diane tidak pernah lama memiliki hubungan dengan laki-laki. Karena Diane adalah orang yang keras kepala dan sulit ditebak. Mary tidak pernah melihat ayahnya. Bahkan mungkin ayah kandung Mary sendiri tidak tahu kalau dia memiliki anak dengan Diane. Bonnie bertanya lagi bagaimana dengan kakek neneknya. Frank mengatakan bahwa ayah Frank sudah meninggal dunia dan ibunya sampai saat ini masih hidup, namun Frank tidak akur dengan ibunya. Dan itulah alasan Frank datang ke tempat seperti ini membesarkan Mary, karena Diane tidak mau Mary berada di bawah bimbingan neneknya. Saat masih kecil, ibunya tidak mengharapkan kelahiran Diane karena di luar dari standar keinginan ibunya. Frank mengatakan ibunya sangat perfeksionis. Apapun yang dia katakan harus terjadi. Bonnie mengatakan bahwa Mary adalah anak jenius. Frank sudah tahu akan hal itu dan tidak kaget karena keluarganya semuanya sama seperti Mary. Beberapa waktu kemudian saat Mary berangkat sekolah, dia melihat temannya membawa sebuah miniatur kebun binatang. Dan Mary takjub dengan hal itu karena apa yang dibuat temannya sangat bagus. Tapi saat dia masuk ke bis, seorang anak berusia 12 tahun sengaja menjatuhkan anak itu hingga miniaturnya rusak. Melihat hal ini, Mary tidak terima dan membela anak tersebut. Your little animals are escaped, dumbass. No, be laughing. You did a mean thing. What are you gonna do about it? Beberapa waktu kemudian Frank dipanggil ke sekolah. Dia melihat seorang anak yang hidungnya berdarah. Lalu Frank menemui Mary dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Kepala sekolah berterus terang memberitahu bahwa sekolah ini tidak bisa mengajar anak seperti Mary karena dia terlalu jenius. Dan seharusnya dia sekolah di sekolahan berbakat seperti Oaks. Kepala sekolah akan membantu memberikan beasiswa untuk Mary. Frank mengatakan bahwa keluarganya sudah banyak pengalaman pahit dengan sekolahan berbakat seperti Oaks. Maka dari itu, Frank tidak mau membawa Mary ke sekolahan itu dan lebih memilih sekolahan ini untuknya. Tujuan Frank bukanlah prestasi, namun kebahagiaan Mary. Frank juga menegaskan bahwa Mary tidak bersalah. Seorang anak yang ukuran tubuhnya lebih besar mengejek dan membuli anak laki-laki yang tubuhnya kecil. Mary hanya tidak terima dan memberinya pelajaran. Kepala sekolah menegaskan sekali lagi, apapun alasannya sekolah ini tidak akan pernah bisa mendidik Mary karena dia terlalu jenius berada di sekolah ini. Saat akan pergi, Bonnie mendekati Frank dan bertanya apakah Frank yakin dengan keputusan yang Frank buat. Semua orang tua ingin anaknya masuk di sekolahan berbakat seperti Oaks, namun Frank malah menolaknya. Frank mengatakan dirinya tahu apa yang terbaik untuk Mary. Keesokan harinya, Bonnie meminta Mary berdiri dan meminta maaf atas apa yang sudah Mary lakukan. Mary mengatakan dirinya meminta maaf memukul orang lain bukan sebuah perbuatan yang baik. Lalu Mary meminta izin ke Bonnie untuk mengatakan pendapatnya. Mary memberitahu bahwa miniatur kebun binatang milik Justin sebelum rusak adalah miniatur terbaik di kelas ini. Dan Mary mengajak semuanya memberikan tepuk tangan atas pencapaian Justin. Sure. Before they ruined the zoo art project, by far. It was awesome. Mom. Thank you. There's a lady standing in front of our door. Who is it? Saat pulang, Mary melihat seorang perempuan di depan rumahnya. Mary bertanya siapa perempuan itu. Frank mengatakan itu adalah nenekmu. Perempuan ini adalah Evelyn, nenek Mary. Dia membawakan hadiah untuk Mary karena sejak Mary kecil, Evelyn tidak pernah bertemu dengannya. Mary sangat senang mendapat MacBook baru dari neneknya. Di hari pertamanya berkunjung, Evelyn to the point mengatakan bahwa Mary sangat suka dengan matematika. Dan matematika semakin dalam dipelajari akan semakin memberikan tantangan untuk Mary. Frank tahu arah tujuan Evelyn, lalu Frank mencegah ibunya agar tidak banyak bicara pada Mary. Evelyn bertanya kenapa ada kucing di dalam rumah. Evelyn sangat alergi pada kucing. Frank mengatakan itu bukan kucingnya namun milik Mary. Evelyn mengatakan bahwa Mary tidak layak hidup di tempat ini. Dia berhak mendapatkan pendidikan yang sebanding dengan kemampuannya sama seperti Diane. Ternyata kepala sekolah Mary lah yang menghubungi Evelyn dan memberitahukan tempat tinggal Frank.
Frank bertanya apa sebenarnya tujuan ibu datang ke sini. Evelyn mengatakan dirinya ingin melihat cucu, apakah itu salah? Namun Frank tidak percaya tujuannya adalah itu. Beberapa waktu kemudian Frank bertemu dengan ibunya di sebuah tempat. Ibunya bertanya apakah Frank masih mengajar. Frank mengatakan tidak. Saat ini dia menjadi montir kapal. Evelyn to the point ingin mengambil Mary dari Frank dan akan memberikan fasilitas yang layak untuknya. Evelyn akan menjadikan Mary melebihi apa yang Diane capai. Dan Evelyn tidak akan pergi dari tempat ini tanpa Mary. Frank mengatakan bahwa Diane lah yang menginginkan Mary bersama Frank. Dan Diane tidak mau anaknya diasuh oleh ibu. Karena Diane tahu Mary tidak akan bahagia. Jadi perdebatan mereka semakin jelas sob. Di sisi Evelyn dia ingin Mary menjadi ilmuwan hebat di masa depan. Dan dari kecil Mary harus dididik dengan ketat, mendapat ilmu yang setara dan lain sebagainya. Di sisi Frank dirinya tidak setuju dengan hal itu. Mary masih kecil, dia berhak bahagia dengan bersosialisasi dan bermain bersama teman-temannya. Walaupun dia jenius, namun tidak semua kebahagiaan akan didapat dari mengerjakan matematika. Dan Frank tidak mau Mary menjadi seperti Diane. Sejak kecil, Diane menjalani kehidupan penuh tekanan karena paksaan dari Evelyn. Dan hal itu membuat Diane berakhir dengan depresi dan bunuh diri. Frank tidak akan membiarkan hal itu terjadi karena Diane lah yang meminta seperti itu. Evelyn tidak peduli dengan hal itu sob. Dia menegaskan agar Frank berpikir jernih untuk masa depan Mary. Jika Frank tidak mau melepaskan Mary, maka Evelyn akan menempuh jalur hukum membawa Mary kembali ke kota. Di sana banyak profesor yang bisa mendidik Mary jauh lebih baik. Saat di rumah, Frank melihat Mary mengerjakan banyak soal matematika yang sulit. Frank tidak tega melihat hal ini, lalu Frank membawa Mary keluar. Come on, it's nice out. Don't. No more math today. I don't know. I would if I could, but I don't know. Neither does Roberta knows. Roberta. Has faith. Faith's about what you think. What about Jesus? Love that guy. Do what he said. I don't know. But that's my opinion. Use your head. Don't be afraid to believe in. Huh. So, there was no God. The only difference between Roberta is that Roberta loves. Tell you what though, one way or another we all. That's what you're asking, right? Yep. Find something else to worry about. Okay, Adler, an uncle. Beberapa waktu kemudian Evelyn benar-benar membawa masalah ini ke pengadilan untuk memperebutkan hak asuh Mary. Hakim sempat terkejut karena yang ada di dalam ruang sidang adalah Evelyn dan Frank, di mana mereka adalah ibu dan anak. Hakim memberi saran agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan. Namun Evelyn tidak mau karena Frank tidak bisa diajak bicara. Pengacara Evelyn menuntut Frank untuk menyerahkan hak asuh Mary kepadanya karena dirasa Mary tidak layak hidup di lingkungan tempat tinggal Frank. Pengacara Frank mengatakan bahwa hak asuh Mary diberikan Diane ke Frank sebelum Diane meninggal, yang artinya Diane secara sadar tahu yang terbaik untuk anaknya. Lalu hakim meminta stafnya untuk mendatangi rumah Frank dan meneliti apakah lingkungan itu tidak layak untuk dihuni seorang anak berbakat seperti Mary. Frank menemui Roberta dan meminta Roberta untuk menemani Mary malam ini. Roberta mengatakan bahwa semua ini pasti akan datang. Frank tidak bisa menyembunyikan Mary terus-menerus karena Mary adalah anak yang sangat jenius. Dan Roberta yakin Evelyn tidak akan membiarkan Mary berada di tempat seperti ini. Namun Roberta masih lebih memilih Frank untuk mengurus Mary. Roberta yakin Mary hanya akan mendapat tekanan yang sangat berat jika diasuh oleh neneknya. But I'd like to have Mary tonight. I'd like to have Mary every day. Bonnie menemui Frank lagi di bar. Bonnie mengatakan bahwa bukan dirinya yang melaporkan hal ini ke Evelyn, namun kepala sekolah. Frank mengatakan dirinya sudah tahu akan hal itu dan Bonnie tidak perlu memikirkannya. Frank datang ke sini karena pengacara Frank menyuruh Frank untuk minum. Lalu Bonnie menemani Frank untuk minum malam itu sob. Mereka berdua saling bertukar pertanyaan dari pertanyaan umum hingga spesifik. Hingga perasaan saling tertarik satu sama lain muncul. Live with the fact that you're afraid. That'll ruin Mary's life. You very Just, What? Okay, hold on. No, I didn't. No, hold on. Yeah. 100%. Okay. Okay. Are you? Can you promise me that there's no? I can't find my DVD.
Keesokan harinya Mary bertanya ke Roberta di mana kaset filmnya. Roberta mengatakan tidak tahu karena yang terakhir kali memutarnya adalah Mary. Lalu Mary ingat kasetnya ada di rumah. Mary menggunakan kunci Roberta kembali ke rumah untuk mengambil kaset. Dan secara kebetulan Mary memergoki Bu Guru Bonnie tidur bersama pamannya. Oh my god! Good morning, Vincent. Hi. Look, I am Incapable of having this come. good. Good. Sir, if you please. Awkward. Stop with the Lego. Frank marah ke Mary. Selama ini mereka memiliki aturan di mana hari Sabtu Mary tidak boleh pulang ke rumah sebelum siang dan harus tetap di rumah Roberta. Frank mengatakan Mary mempermalukannya hari ini. Dan di momen ini Frank keceplosan bicara sob. Dia mengatakan apakah aku tidak bisa menikmati waktuku sebentar saja tanpa gangguan. Mendengar hal ini Mary ngambek. Tak lama setelah itu Frank menyadari dirinya salah bicara dan hal itu membuat Mary sakit hati. Frank meminta maaf, itu tidak seharusnya Frank katakan. Mary bertanya apakah Frank benar-benar tidak memiliki waktu untuk Frank sendiri semenjak mengurus Mary. Frank mengatakan itu tidak benar. Frank sangat menyayangi Mary. Roberta bertanya apakah perempuan tadi pagi benar-benar gurunya Mary. Frank mengatakan benar. Roberta senang mendengarnya karena akhirnya Frank mau berhubungan dengan perempuan lagi setelah sekian lama. Frank mendapat surat dari Evelyn di mana surat itu resmi dari pengadilan dan Evelyn meminta waktu 2 hari membawa Mary pergi ke kota. Karena permintaan ini tidak bisa ditolak, akhirnya Evelyn membawa Mary pergi ke kota. Evelyn menunjukkan foto-foto ibunya sebelum Mary lahir. Evelyn mengatakan bahwa Diane adalah anak jenius sama seperti Mary. Semua anak-anak Evelyn sangat jenius. Saat Evelyn masih muda, Evelyn adalah seorang ilmuwan. Namun Evelyn tidak melanjutkannya karena menikah. Dan sejak saat itu, semua cita-cita Evelyn harus dilanjutkan oleh anak-anaknya. Di sebuah universitas, seorang profesor bernama Seymour menyuruh asistennya untuk menulis sebuah soal matematika dengan tingkatan yang sulit. Lalu Evelyn mengajak Mary untuk datang ke universitas tersebut. Mary melihat sebuah penghargaan dan bertanya itu apa. Evelyn mengatakan bahwa orang-orang yang dipajang di tempat ini adalah para peneliti atau ilmuwan yang berhasil memecahkan sebuah teori. Dan seharusnya foto Diane ada di sini. Diane mengerjakan sebuah teori matematika bernama Navier-Stokes. Namun naas dia meninggal sebelum menyelesaikannya. Mary bertanya apakah aku bisa memajang fotoku di sini. Evelyn mengatakan jika Mary mau, Evelyn akan memberikan semua dukungan yang Mary butuhkan. Lalu Evelyn mengajak Mary bertemu dengan Seymour. Seymour meminta Evelyn mengerjakan soal yang ada di papan tulis. Melihat soal ini, Mary hanya terdiam dan menatap tajam soal tersebut. Namun Mary tidak mengerjakannya. Karena malu, Evelyn mengajak Mary untuk pulang. Mary berkata, "Kenapa kamu marah? Aku tidak mengerjakan soal itu." Mary menjelaskan dirinya bukan tidak bisa mengerjakan soal tersebut. Namun soal itu sudah salah dan tidak bisa dipecahkan. Evelyn membawa Mary kembali ke Seymour dan Mary membenarkan soal itu, lalu Mary mengerjakannya dengan benar. You knew the problem was incorrect. Frank says I'm not supposed to. Ternyata Seymour sengaja membuat pertanyaan yang salah. Jika anak itu jenius, dia tahu di mana letak kesalahannya dan membenarkannya. Dan Mary berhasil melakukan hal tersebut. Yang artinya soal tingkat profesor diselesaikan oleh anak kelas 1 SD dalam waktu 5 menit. Setelah beberapa waktu, Mary kembali ke rumah Frank. Dia terlihat senang karena membawa banyak mainan baru. Frank menawari Evelyn untuk masuk, namun Evelyn tidak mau karena di tempat itu ada kucing. Mary memberitahu Frank bahwa Evelyn adalah nenek yang sangat baik. Namun Mary tidak mau tinggal bersamanya karena Evelyn banyak mengatur. Frank mengatakan dirinya tidak kaget mendengarnya. Mary mengatakan dirinya lebih suka hidup bersama Frank. Mary bertanya apakah kita akan berpisah. Frank menegaskan bahwa Mary tidak akan pergi dari tempat ini dan kita tidak akan berpisah. Beberapa waktu kemudian, seorang perempuan dari pengadilan datang ke rumah Frank untuk mewawancarai Mary. Dan Mary menjawab semua pertanyaannya dengan jujur.
Mary juga mengatakan dirinya lebih suka tinggal di sini ketimbang dengan neneknya karena neneknya suka memerintah. Pria ini adalah ayah kandung Mary. Dia dipanggil ke pengadilan dan memutuskan untuk memberikan hak asuh Mary ke neneknya. Namun pengacara Frank pinter sob. Dia mengatakan bahwa pria ini tidak pernah tahu dan tidak pernah mencari tahu keberadaan Mary setelah bertahun-tahun berlalu. Lalu sekarang tiba-tiba muncul memutuskan hak asuh Mary, bahkan pria ini tidak tahu nama tengah Mary. Hal ini menunjukkan bahwa pria ini tidak peduli dengan Mary, dan hakim melihat jelas kondisi tersebut. Kesaksian pria ini tidak diterima oleh hakim walaupun dia ayah kandung Mary. Frank meminta ibunya untuk berhenti dan menyerah. Biarkan Frank yang mengurus Mary, namun Evelyn tidak mau. Evelyn akan melanjutkan sidang ini dan tidak akan kembali hingga Evelyn membawa Mary bersamanya. Di rumah, Mary menangis sob. Dia benar-benar sedih mendapati ayahnya ternyata tidak jauh darinya, namun selama ini ayah kandungnya tidak pernah mencarinya. Roberta mengatakan seharusnya Frank tidak berterus terang atas hal itu, karena hal itu membuat Mary sedih. Namun Frank tidak memiliki pilihan lain. Mary harus tahu kebenarannya. Karena tidak mau Mary terus-terusan sedih, Frank memiliki sebuah ide untuk menghibur Mary. Frank meminta Mary ganti baju. Frank akan membawa Mary dan Roberta ke sebuah tempat. Ternyata mereka datang ke sebuah rumah sakit. Mary bertanya apa yang akan kita lakukan di tempat ini. Frank meminta Mary untuk menunggu beberapa waktu. Setelah beberapa waktu menunggu, Frank menunjukkan seorang dokter keluar dari kamar bersalin dan membawa kabar bahagia untuk sebuah keluarga atas kelahiran seorang anak. Frank mengatakan ke Mary bahwa dulu saat Mary lahir seperti inilah kondisinya. Semua orang bahagia menyambut kelahiran Mary. Sebahagia ini waktu itu. Melihat hal ini, Mary tersenyum dan ikut merayakan kebahagiaan bersama orang-orang yang tak dia kenal. Rasa sakitnya menghilang begitu saja. Mrs. Adler, in your early pretty dim picture of your own son. Di sidang berikutnya, Evelyn menjadi saksi. Pengacara Frank berhasil memojokkan Evelyn, di mana dulu Diane pernah kabur dari rumah bersama seorang pria dan itu adalah kekasih pertama Diane. Namun Evelyn melaporkannya ke polisi sebagai penculikan. Padahal Diane hanya pergi ke taman hiburan bersama kekasihnya. Setelah Diane ditemukan, awalnya dikira masalah tersebut selesai. Namun ternyata Evelyn memenjarakan kekasih Diane karena tuduhan penculikan. Dan semenjak itu Diane tidak lagi bertemu dengan kekasihnya. Pengacara Frank mengatakan bahwa itu bukan kasih sayang, namun tekanan yang sebenarnya tidak bisa diterima oleh Diane. Dan selama ini Diane hidup dalam tekanan Evelyn. Evelyn lepas kontrol dan mengatakan bahwa semua yang dia lakukan adalah untuk masa depan anaknya. Dan Evelyn akan melakukan apapun agar anaknya menjadi apa yang Evelyn inginkan. Mendengar hal ini, pengacara Frank tidak memberikan pertanyaan apa-apa lagi dan mengatakan dirinya selesai. Di hari berikutnya, Frank menjadi saksi. Pengacara Evelyn memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang masa lalu. Dulu Frank adalah seorang profesor yang mengajar di Universitas Boston. Namun dia membuang pekerjaan itu dan pergi ke wilayah kecil untuk membawa Mary jauh dari neneknya. Saat ini kita semua tahu Mary anak yang berbakat. Namun di bawah asuhan Frank hanya menyekolahkannya di sekolahan biasa dan jauh dari standar internasional. Pengacara ini mendesak Frank bahwa Frank mengekang hak anak itu untuk menjadi lebih baik. Dan Frank berjudi dengan masa depan Mary. Frank mengatakan bahwa dirinya memberikan asuhan yang layak untuk Mary. Dan Frank akan tetap mempertahankan hak asuh atas Mary. Research and development, brand new Fred here. Personally, that's me. Let's hear it. S-O-C-K to me, Freddy. Exactly what I said. They want to cut a deal. Called me first thing, You know, just listen. Beberapa waktu kemudian pengacara Frank menemui Frank dan mengatakan bahwa Evelyn memberikan kita sebuah penawaran, yaitu seorang orang tua asuh. Jadi Mary tidak akan diasuh Frank ataupun Evelyn, namun akan diberikan orang tua asuh yang layak sesuai keputusan pengadilan. Frank mengatakan dirinya tidak mau hal itu terjadi. Pengacara menjelaskan bahwa Evelyn memiliki uang yang tak terbatas. Pengacara mengatakan jika kita melanjutkan sidang maka Frank akan kalah telak. Karena pengacara yakin hakim tua itu lebih tertarik dengan uang daripada kebahagiaan Mary. Jika hak asuh dikuasai sepenuhnya oleh Evelyn, Frank tidak akan pernah bisa bertemu dengan Mary lagi. Setelah beberapa waktu, Frank mendatangi rumah keluarga yang akan menjadi orang tua asuh Mary.
Frank tidak menemukan adanya masalah pada keluarga ini dan mereka terlihat sangat baik. Frank bertanya apakah kalian keberatan dengan adanya kucing di rumah. Mereka mengatakan tidak. Akhirnya pengadilan memutuskan Mary akan diasuh oleh orang tua asuh yang sudah ditentukan oleh pengadilan. Tidak tahu bagaimana perasaan Frank, namun yang jelas dirinya terpaksa melakukan hal ini. Mary tidak mau tinggal di rumah barunya dan berpisah dengan Frank, karena Frank sudah berjanji tidak akan meninggalkan Mary. Namun Frank sudah tidak memiliki pilihan lain. Frank tidak bisa menjelaskan alasannya karena Mary masih kecil. Frank berjanji akan datang ke sini sesering mungkin menjenguk Mary, karena jarak dari rumah tidak terlalu jauh. I want you now. 2 years if you want. You come back, you can. Stay with you. Frank, you promise me. Please, Frank, why you leave? Come on, this. No, 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 no. Why don't you call me? No, please. I know it's hard. No, Frank. Bonnie mendatangi Frank di kapal dan mencoba menghiburnya. Di momen ini Frank benar-benar marah pada dirinya sendiri sob. Dia yakin Mary tidak betah hidup dengan orang lain. Keesokan harinya Frank datang ke rumah Mary yang baru membawa sebuah hadiah. Namun orang tua asuh yang baru tidak mengizinkannya masuk dan bertemu Mary. Dia mengatakan bahwa bertemu Frank akan semakin membuat Mary bersedih. Dan Frank harus pelan-pelan merelakan Mary tinggal di sini. Dengan perasaan campur aduk, Frank meninggalkan hadiah itu dan pergi. Dia merasa bersalah atas keputusan yang sudah dia buat. Roberta menenangkan Frank. Semenjak Mary pergi, hidupnya terasa hampa. Hingga pada suatu hari, Bonnie melihat poster kucing yang bisa diadopsi. Dan kucing itu adalah Fred. Karena tahu itu adalah kucing kesayangan Mary, dia memfoto poster ini dan mengirimnya ke Frank. Mendapati hal ini, Frank langsung tancap gas ke rumah hewan. Dan benar saja Frank menemukan Fred di tempat ini. Frank bertanya siapa yang membawa kucing ini ke tempat ini. Pihak rumah hewan mengatakan seorang pria, tapi mereka tidak memberikan identitasnya. Frank langsung tahu bahwa ini adalah perbuatan Evelyn, karena dia sangat alergi terhadap kucing. Frank membawa Fred dan beberapa kucing pergi ke rumah baru Mary. Orang tua asuh Mary mencoba menipu Frank, namun istrinya mengatakan kita tidak bisa melakukan hal ini. Lalu mereka meminta maaf karena telah menipu Frank. Saat ini Evelyn ada di ruang tamu. Saat Frank masuk ruangan, ternyata apa yang dia pikirkan benar terjadi sob. Lagi-lagi Mary dicekokin dengan matematika sulit oleh Evelyn dan beberapa profesor yang dia bawa ke rumah ini. Frank membawa kotak milik Diane dan memberikannya ke Evelyn sambil berkata, ini yang kamu mau, tapi lepaskan Mary. Awalnya Mary tidak mau kembali bersama Frank karena Frank telah berbohong padanya. Frank janji tidak akan meninggalkannya, namun ternyata Frank meninggalkannya. Mary juga mengatakan bahwa dirinya sedih dan takut. Evelyn membawa Fred dan membuangnya. Lalu Frank mengatakan dirinya sudah menemukan Fred dan dia baik-baik saja. Setelah Mary tenang, Frank menemui ibunya. Evelyn tidak percaya ini adalah penelitian Diane. Pasti Frank yang telah menyelesaikannya. Namun Frank menegaskan sebelum Diane meninggal, dia sudah menyelesaikan penelitiannya. Evelyn bertanya, lalu kenapa Diane tidak menerbitkannya? Frank mengatakan Diane berpesan agar Frank menerbitkan penelitian ini setelah Evelyn meninggal. Itulah mengapa Frank menyimpannya sampai detik ini dan tidak ada orang lain yang tahu kalau Diane sudah menyelesaikan penelitiannya. Selama ini Diane hidup dalam kekangan Evelyn dan dia tidak pernah merasa bahagia. Untuk apa jenius namun tidak bisa menikmati kebahagiaan hidupnya. Frank pernah membujuk Diane untuk menerbitkan penelitiannya. Namun kita semua tahu bagaimana keras kepalanya Diane jika sudah memutuskan sesuatu. Evelyn menyadari bahwa selama ini Diane tidak pernah mau penelitiannya dimiliki oleh ibunya. Maka dari itu Diane menyuruh Frank menerbitkan penelitian ini setelah Evelyn meninggal. Frank mengatakan semua keputusan ada di tangan Evelyn. Frank hanya minta jangan ganggu Mary lagi dan jangan didik dia seperti Evelyn mendidik Diane. Frank yang akan menjaganya dan Frank tahu apa yang harus dilakukannya. Setelah Frank pergi, Evelyn menelpon Seymour dan berencana menerbitkan penelitian Diane. Namun Evelyn melihat catatan Diane di mana kertas-kertas itu terdapat bekas tetesan air mata. Evelyn menangis dan menyadari bahwa Diane mengerjakan penelitian ini dengan perasaan sedih dan terpaksa karena kekangan.
What I want you to notice, P of n for 4 mod 5 of 5. In the beginning of that it was the case. Di akhir cerita, Mary menjadi murid paling cilik yang sekolah di tingkat universitas, dan Frank selalu menemaninya. Setelah sekolah di universitas, Mary kembali ke sekolah SD untuk ikut bermain bersama teman-temannya. Frank tahu inilah yang Mary butuhkan. Untuk sahabat yang sudah nonton sampai menit terakhir, coba kalian tulis pesan moral versi kalian dari film ini di kolom komentar. Semoga terhibur dan sampai jumpa.